Terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau misalkan nih terjadi kamu putus sama orang yang kamu sayang gitu, atau putus sama orang yang kamu cintai, ya nggak usah sedih-sedih banget gitu. Mungkin itu adalah jalan untuk kamu bertemu dengan jodohmu yang sesungguhnya. Uni udah, bak ke banyu. Hari ini ko ambo lek jalan-jalan di Kota Padang. Di siko ada namanya jembatan Siti Nurbaya. Wong awak pasti tahu dengan sejarah daripada Siti Nurbaya iko. Nah, ambo ndak terlalu tahu, ambo ndak terlalu mengerti soal legenda atau cerita Siti Nurbaya iko. Di siko wow, ambo sedikit saketek belajar bahasa Minang, bahasa Padang. Oke. Mohon maaf buat Uni udah Bundo yang mungkin apalah anak iku bicara ya, indak macam itulah bahasa Padang. Ya minta maaf karena ambo masih belajar saketek lah. Ya, jadi ambo tidak tahu bagaimana bahasa Padang gitu. Hanya sedikit dialek gitu ya. Nah, iko. Jadi sedikit lah ambo mungkin teman-teman semua bisa mencari ya, iko tentang apa iko legenda Siti Nurbaya. Ya, mungkin anak-anak zaman sekarang tidak terlalu tahu apa iko Siti Nurbaya. Kau carilah. Ya maaf ya teman-teman, jadi saya sedang belajar bahasa Minang gitu. Jadi kalau kita lagi, kalau awak semua tahu cerita tentang Siti Nurbaya, jadi ambo dulu waktu kecil lah, kecil ya benar, waktu kecil belajar tentang film Siti Nurbaya ini. Ya, jadi film Siti Nurbaya ini kan bicara tentang perjodohan. Nah, bicara tentang perjodohan. Jadi mari ambo enggak tahu. Saya nggak tahu bahasa Padang, tapi coba belajar gitu. Hai. Orang Padang kamu? Iso bahasa Padang? Sini. Nah, ini dia. Ada anak Padang iko. Udah kalau ini manggilnya apa? Adek. Iya, udah sama adek gitu. Ambo mau belajar bahasa Padang. Kalau bilang kamu bahasa Padangnya apa? Kalau kita kan awak. Iya, kalau saya ambo. Kalau kamu? Hah? Kalau kamu tuh Apa? Tidak mengerti? Apa? awak. Awak itu saya. Oh, awak itu? Kalau kalian itu kamu. Kalau kalian itu kamu. Kalau awak kita. Kalau saya? Udah. Oh, oke, baik ya. Kamu tahu sejarah jembatan ini enggak? Enggak. Tapi tahu ini jembatan apa namanya? Jembatan Siti Nurbaya. Oh, tahu Siti Nurbaya itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu ceritanya? Iya. Itu ada di tempat itu ada lambang apa tuh? Dibuatnya tahun 1995. Oh, dibuatnya tahun 1995. Tapi ceritanya indak mengerti. Indak mengerti gitu nggak sih? Ngomongnya gimana? Indak mengerti. Mangarati. Oh, indak mengerti. Ada Iko.
Ade ini kalau apa? Kalau ade ini mau ngomong ade ini gimana ngomongnya? Nah, Adia ini indak mengerti soal sejarah Siti Nurbaya, tapi dia mengerti kalau jembatan ini dibuat tahun 1995. Ah, terima kasih. Ya, terima kasih. Dah. Ya, belajar sedikit-sedikit lah ya. Tapi indak apa-apa. Dialek lah, minimal dialek gitu ya. Jadi ternyata cerita Siti Nurbaya Iko adalah cerita perjodohan ya. Perjodohan tentang seorang wanita bernama Siti Nurbaya itu dijodohkan sama orang tuanya karena kelilit utang sama salah satu bangsawan atau salah satu nggak tahu lah, bangsawan atau saudagar lah, intinya gitulah. Dia punya utang namanya Datuk Maringgi. Karena dia punya utang, akhirnya dia harus melunasi utangnya dengan menikahkan anaknya kepada Datuk Maringgi ini. Siti Nurbaya punya pacar juga namanya Samsul Bahri. Ini kan bicara perjodohan. Kata baik hari ini Ambo ingin sharing begini. Ya, logat terus ya. Enak, ternyata enak iko yo, dialek Padang iko enak gitu ya. Rancak gitu. Apa iko? Itulah. Jadi bicara perjodohan, teman-teman, kalau Siti Nurbaya kan mungkin dijodohkan gitu. Kalau bicara perjodohan, ada yang berpikir wah kok kejam banget sih dijodohin gitu. Emang masih zaman ya? Kalau kata lagunya Dewa, cukup Siti Nurbaya yang mengalami pahitnya dunia. Nah, itu jadi kayaknya ada yang merasa bahwa kayak perjodohan itu nggak enak banget ya. Perjodohan itu kayaknya mengekang kita. Perjodohan itu kayaknya menutup kesempatan kita atau menutup peluang kita untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Setuju, terkadang setuju. Tapi tahu nggak sih sebenarnya gini, kata baik hari ini adalah biasanya Tuhan itu memberikan isyarat atau memberikan tanda kepada orang tua kita sebagai syarat bahwa itulah jodoh terbaik kita. Karena gini, biasanya kan orang tua itu punya insting ya. Dia tahu bahwa dia akan menyerahkan anaknya kepada orang lain gitu. Dan tentunya dia akan tahu, oke, sebelum saya menyerahkan anak saya, dia perlu tahu tentunya latar belakang orang itu. Dan biasanya ibu atau bapak itu punya insting yang kuat terhadap orang yang akan dijodohkan dengan anaknya gitu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kayaknya kalau dijodohin tuh kayaknya nggak enak banget gitu. Nggak juga. Ada orang yang bahagia ketika dijodohkan, gitu lah. Ada orang yang bahagia ketika dijodohkan. Jadi sekali lagi, perjodohan itu bukanlah sesuatu hal yang salah, gitu. Meskipun memang sepertinya hak kita untuk menentukan jalan hidup kita sendiri itu dicabut, diambil sama orang tua kita. Tapi bisa jadi itu juga isyarat bahwa jodoh terbaik kita itu adalah dia. Hanya saja mungkin kita nggak sadar, kita ketutup oleh cinta, ketutup oleh asmara ya, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya dia adalah jodoh terbaik kita. Ada satu quotes bilang gini, bahwa terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau misalkan nih terjadi kamu putus sama orang yang kamu sayang gitu, atau putus sama orang yang kamu cintai, ya nggak usah sedih-sedih banget gitu. Mungkin itu adalah jalan untuk kamu bertemu dengan jodohmu yang sesungguhnya. Ya, bisa saja itu jodoh yang kamu pilih sendiri, bisa juga itu jodoh yang mungkin dipilihkan oleh orang tuamu, dan mungkin itu yang terbaik. Karena sekali lagi, orang tua bisa menjadi salah satu tanda untuk mengenal atau mengetahui bahwa dia adalah jodoh yang terbaik. Karena orang tua sekali lagi punya insting, anak itu cocok, anak itu akan membahagiakan kamu, anak itu akan memberikan sesuatu yang baik untuk kamu atau tidak. So, jangan selalu bersedih, jangan selalu marah, jangan selalu memberontak ketika kamu dijodohkan. Mungkin kamu perlu merenung sedikit. Mungkin itu adalah jodoh yang terbaik. Ya, saya ngomong mungkin karena belum tentu juga iya. Tapi ada kejadian-kejadian orang yang dijodohkan itu malah ketemunya sesuatu yang baik. Oke, sekali lagi dari Jembatan Siti Nurbaya, kabar baik hari ini kakak. Jangan pernah menilai segala sesuatu dengan cara berpikir negatif. Karena bisa saja sesuatu yang baik itu harus kita lepaskan untuk mendapatkan yang terbaik. Termasuk jodoh. Oke? Tak tuntuang kalamai jaguang. Saya cuma tahu itu doang. Kalau datang ke Kota Padang, jangan lupa untuk mampir dan jalan-jalan di Jembatan Siti Nurbaya di kawasan wisata tua, kota tua di Kota Padang. Terima kasih Uni udah, Bundo semua, Bapak apa ya? Bundo, Bapak, Ibu ya yang sudah menonton channel Lambo ya.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, tambo cie. Udahlah. Ambo indak mengarati. Oke. Semoga nanti berikutnya Ambo bisa belajar bahasa Padang. Udahlah kelamaan. Sampai jumpa. Bye bye.